Hai teman-teman yang berzodiak Cancer atau kamu yang penasaran dengan Cancer, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Cancer, terutama di tahun 2022. Jadi nanti akan aku lihat bagaimana kecocokan kamu dan dia, bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan dia, sifat dan karakternya, dan juga hal-hal yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan kamu dan dia ini semakin bahagia ke depannya. Aku akan mulai aja langsung dari tarotnya dulu, yaitu mengenai kecocokan kamu dan dia atau bagaimana yang kamu rasa antara kamu dan dia. Ada Page of Cups, Two of Wands, Knight of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Wands, Ten of Cups, Seven of Wands, Wheel of Fortune. Oke, ini adalah sebaran kartunya dan ya di sini adalah sisi kamu dan di sini adalah sisi dia. Tapi karena ini adalah general reading, maka posisinya bisa aja kebalik. Jadi kamu dengarkan aja penjelasanku. Mudah-mudahan ini benar posisinya ya. Di sini baris pertama ini adalah apa yang kamu rasakan mengenai dia dan juga sebaliknya. Kalau di sini dia melihat kamu sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kamu itu hangat. Kelihatan banget kalau kamu tuh memberikan perhatian yang lebih buat dia. Dan di sini selain kelihatan sejak awal kalau kamu emang punya harapan mengenai kisah cinta dengan dia merasa bahwa kamu tuh juga hangat sebagai seorang sahabat yang mana kamu tuh bisa mendengarkan segala cerita dia, curhatnya dia, keluhan dia dan sebagainya. Jadi di sini dia nggak hanya memanjakan kamu dengan flirt-flirt atau rayuan-rayuan gitu, tapi juga bagaimana dia menjadi sahabat yang bisa membuat kamu sangat nyaman ketika di samping dia. Dan di sini sebaliknya, apa yang kamu rasakan mengenai dia adalah ada beberapa hal di sini mengenai dia ini yang meskipun dia menerima kehangatan kamu atau di sini dia menerima cerita-cerita kamu dan sebagainya, dia cukup terbuka, tetapi ada yang masih mengganjal di pikirannya di sini. Dia masih melihat ke satu arah di luar sana yang mana sesuatu ini yang dia harapkan. Di sini macam-macam. Bisa jadi dia masih mengingat mengenai mantannya, masa lalunya, atau dia sudah punya orang lain yang dia harapkan untuk hadir di hidup dia dan itu ternyata bukan kamu. Gitu loh. Jadi di sini masih di awal-awal ya, masih di awal-awal banget. Kemudian di sini semakin waktu berlalu, dia melihat banyak keseriusan di kamu. Karena di sini kamu ya dua-duanya di sini sama ya mengenai seorang prajurit. Jadi di sini kemungkinan besarnya kamu yang banyak berjuang untuk hubungan ini, berusaha meyakinkan kepada dia bahwa kamu itu benar-benar tulus. Kamu tuh benar-benar mencintai dia tanpa syarat, yang benar-benar ingin membawa dia pada kebahagiaan, yang mana kamu tuh nggak hanya egois agar dia mencintai kamu, tapi benar-benar mengusahakan agar dia bisa melihat kebaikan kamu untuk bisa membuka hatinya, memberi kesempatan kepada kamu untuk kenal dia lebih dalam, dia kenal kamu lebih dalam, seperti itu. Dan di sini usaha kamu nggak sia-sia ya, walaupun Knight of Pentacles itu gerakannya tuh pelan. Jadi prajurit yang gerakannya paling pelan di Arkana Minor adalah Knight of Pentacles di sini. Jadi kamu di sini emang harus berusaha sabar, pelan-pelan karena biasanya orang dengan kondisi seperti ini butuh waktu memang untuk bisa mengikhlaskan dan menerima kehadiran orang baru di hidupnya jika ini berkaitan dengan urusan cinta. Makanya di sini kesabaran kamu membuahkan hasil sih, ya. Yang mana di sini kamu juga memberikan kenyamanan. Di sini walaupun dia bawa pentacles, tapi bukan berarti di sini kamu mengiming-imingi dia, aku punya duit, aku punya jabatan, gak kayak gitu juga. Tapi di sini pergerakan kamu yang butuh kesabaran banyak, ya. Dan di sini apa yang kamu usahakan berbuah manis, yang mana dia pada akhirnya bisa menatap kepada kamu, yang mana dia merasa bahwa kehadiran kamu ini benar-benar memberi banyak kenyamanan buat dia. Jadi di sini Nine of Cups ini sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan di hati, kebahagiaan yang luar biasa, dia menjadi percaya diri, dan pada akhirnya dia meyakini bahwa oh ya mungkin memang aku harus bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang hanya menjadi ilusi saya saja untuk seseorang yang benar-benar serius dan tulus mencintai saya, kayak gitu. Dan di sini dia juga sangat puas, dalam artian sangat bersyukur bahwa kamu tuh hadir di hidupnya dia. Karena kalau misalnya kamu gak sesabar itu, mungkin dia gak akan menoleh ke kamu. Kalau kamu gak seberjuang itu, mungkin dia masih akan
tidak bisa membuka hatinya buat kamu. Maka di sini dia menemukan kenyamanan yang sangat banyak bersama dengan kamu. Buah manis dari kesabaran dan perjuangan kamu ya di sini. Lalu di sini ada Nine of Wands. Kamu di sini benar-benar pejuang sejati ya, teman-teman Cancer. Di sini pejuang sejati banget, bahwa setelah kamu meyakinkan dia dan kamu melihat bahwa dia makin nyaman dengan hubungan ini, kamu merasa bahwa yuk kita menuju ke hubungan yang jauh lebih serius, jauh lebih komitmen gitu loh. Pernikahan maksudku ya. Di sini kamu melihat bahwa cinta itu nggak hanya bisa menjadi tonggak satu-satunya, tapi juga hal-hal lain di sini. Ya, di sini kamu juga memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kamu juga mulai menanyakan gimana nih kamu mengenai pekerjaan, keuangan, kedepannya mau tinggal gimana dan sebagainya. Kalau di sini sih memang kelihatannya yang punya ambisi besar itu kamu. Ya, mengenai hubungan ini terutama supaya kamu dan dia bisa sama-sama nyaman ke depannya. Dan di sini juga ada Ten of Cups dari sisi dia ya, semakin mengenal kamu, semakin mengerti pola pikir kamu, dia jauh semakin nyaman. Dari yang tadinya 9, sekarang 10. 10 itu adalah angka yang paling tinggi ya. Maka di sini dia menemukan sangat-sangat banyak kenyamanan dengan kamu. Dia bisa makin terbuka mengenai dirinya, mengenai mungkin dia mulai jujur mengenai masa lalu, traumanya dia, harapan kedepannya gimana. Dia semakin happy kenal kamu, semakin happy kenal keluarga kamu dan sebagainya. Maka di sini kamu berdua sudah sama-sama siap sih. Ketika obrolannya udah menuju ke pernikahan, sama-sama udah siap. Karena di kartu tradisional, Ten of Cups ini adalah kartu di mana ada dua orang saling bahagia, menatap pelangi, ada rumah, ada anak-anak yang berbahagia di sana. Maka di sini sama-sama berjuang untuk bisa mewujudkan impian ini menjadi nyata. Dari sisi keuangan, kenyamanan, keamanan, restu keluarga dan sebagainya mulai dipikirkan ketika hubungan ini sudah semakin jauh arahnya. Maksudku di sini semakin deep gitu loh, semakin dalam. Dan ya di sini adalah koneksi atau energi antara kamu dan dia, perpaduannya ya. Di sini ada Seven of Wands. Jadi ya di awal-awal ada yang satu pihak yang merasa ditolak, atau mungkin di sini dianya dingin, masih cuek ke kamu walaupun kamu sudah memperjuangkan banyak perhatian ke dia, tapi pada akhirnya dia bisa menerima kan. Karena di sini juga Seven of Wands mengenai perjuangan, pantang menyerah, dan juga mengupayakan banyak hal supaya apa yang dia harapkan ini menjadi nyata, yaitu dengan mendapatkan hati kamu, atau di sini memberi kesempatan lah untuk bisa saling kenal satu sama lain. Dan ini berbuah dengan sangat manis karena ada the Wheel of Fortune, suatu kondisi di awal yang kamu rasa sulit banget ya membuka hati kamu, sulit banget ya buat kenal dengan kamu lebih dalam, tapi pada akhirnya segala perjuangan kamu membuahkan hasil yang sangat manis, yang mana the Wheel of Fortune ini mengenai perubahan yang luar biasa, mengenai berkah yang banyak juga, dapat restu juga dari banyak orang di sini, ada banyak yang berbahagia mengenai hubungan kamu dan dia. Dan di sini kemanapun arahnya, maksudku di sini seperti apapun pernikahan yang kamu rancang bersama dia, entah mungkin kamu akan tinggal di kota dia, dia di kota kamu, apapun itu, tapi di sini kamu dan dia sama-sama sudah siap untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, yang lebih berbahagia, yang kamu harapkan bersama dengan dia menjadi orang yang lebih baik ke depannya, membangun keluarga terutama di sini. Jadi kamu dan dia udah sama-sama nggak ragu lagi untuk melangkah ke depannya menuju masa depan yang lebih baik berupa pernikahan udah pasti. Dan iya, kalau di sini kamu dan dia berbahagia, banyak juga kok yang berbahagia di hubungan ini. Ya, keluarga, teman-teman kamu dan sebagainya. Dan di sini menjadi pasangan yang juga saling mendukung impian masing-masing. Kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi egois untuk mengekang, untuk mengontrol berlebih gitu, nggak ada. Jadi di sini saling mengupayakan untuk kebahagiaan bersama, begitu ya. Dan di sini aku akan lihat beberapa kartu lainnya mengenai hubungan kamu dan dia. Di sini ada express your love. Jadi mungkin ini bisa buat kamu atau pasangan kamu ya, di sini lebih tepatnya bagaimana kamu bisa mengekspresikan cinta kamu kepada dia. Jadi jangan takut kalau di awal-awal itu dianya agak-agak dingin, dianya agak-agak menolak, tapi diusahakan aja. Karena dengan begitu kamu akan bisa melihat apakah dia akan membalas cinta kamu, ataukah kamu akan ya sudah, sepertinya perjuanganku sudah cukup, mungkin bukan bersama dengan dia. Tapi kalau di sini sih akhirnya jadian ya. Jadi emang butuh perjuangan, dan ya pada akhirnya segala perjuangan kamu akan menghasilkan sesuatu yang sangat manis. Dia membalas cinta kamu, menatap kamu sebagai masa depannya, dan
ya banyak romantismenya lah, ada banyak kenangan yang akan kamu ukir bersama dengan dia, kenangan indah tentu saja. Kemudian di sini ada flirt, ada rayuan dan gombalan-gombalan gitu ya. Tapi kalau di sini yang bisa aku katakan adalah pada akhirnya ketika kamu sudah nyaman bersama dengan dia juga kamu berjuang untuk hubungan ini, dia nyaman, saling berjuang dan sebagainya. Ada banyaklah rasa-rasa manis, keindahan-keindahan di hubungan ini. Ya, mungkin di sini dia sering gombalin kamu pada akhirnya atau gimana, tapi yang pasti sama-sama nyaman. Dan di sini ada kesadaran dari kamu dan dia bahwa hubungan cinta itu nggak hanya sekedar kata-kata indah, ya gestur-gestur romantis yang gimana-gimana ya boleh aja silakan. Apalagi kalau misalnya kamu dan dia sama-sama romantis ya romantis aja. Tapi di sini kamu dan dia sama-sama mengusahakan bahwa kisah cinta itu nggak sekedar kata doang, tapi juga perbuatan, pembuktian, kesabaran, komitmen, dan ya bisa saling menerima sih di sini akan kehadiran masing-masing, akan perjuangan masing-masing kayak gitu. Jadi di sini kamu dan dia sama-sama akan punya energi yang sama pada akhirnya, walaupun awalnya agak kurang seimbang, tapi pada akhirnya punya energi yang sama untuk punya goal yang sama ke depannya. Gitu sih. Jadi kamu akan merasakan bahwa dia ini ternyata hangat juga, ternyata penuh dengan kasih sayang, ternyata bisa menjadi orang yang menjaga kamu, saling menjaga kayak gitu. Ya, yang mana dia udah nggak dingin lagi, yang mana dia menunjukkan sisi terbaiknya dia bersama dengan kamu. Kemudian di sini ada kodependensi ya. Di sini sangat mungkin ini pesan sih sebenarnya buat pasangan kamu ya, atau mungkin kalau kamu merasa bagian sini adalah sisinya kamu, di sini harus hati-hati dengan adanya kecanduan. Kecanduan di sini maksudnya kurangnya kemampuan untuk melihat realita bahwa ketika ada sesuatu mengenai masa lalu, entah mengenai mantan, kisah cinta dan sebagainya, ya kamu kan hidup di masa sekarang ya, di hari ini dan yang akan datang. Sampai kapan kamu terus-terusan memandang sesuatu yang terlampau jauh di sana? Dua kartu ini sama energinya, yang mana dia ini sudah nggak bisa memberi harapan dan sebagainya, terlalu jauh, terlalu muluk-muluk gitu loh. Walaupun di sini ada harapan bahwa dia ini bisa kamu miliki ya, sama di sini memegang bola, di sini memegang bunga di sini. Makanya di sini harus ada pergerakan atau usaha untuk mengikhlaskan masa lalu, karena biasanya seseorang yang ada di fase-fase kebucinan atau sulit melepaskan masa lalu jadi kurang bisa melihat kebahagiaan atau cinta yang datang di hidupnya. Di sini kan kelihatan ya, dia masih memandang masa lalu atau mungkin orang yang dia harapkan tapi nggak tergapai-gapai. Ketika ada orang baru yang datang menawarkan ketulusan cinta, persahabatan, keindahan, dan impian yang indah, dia belum bisa melihatnya gitu loh, masih melihat ke sana. Maka di sini pesan penting buat kamu, terutama kalau ini adalah menjadi sisinya kamu. Coba diikhlaskan, coba buka hati kamu untuk menerima energi yang baru, energi yang bisa jadi lebih tulus. Bagaimana kamu bisa memahami atau menerima ketulusan orang lain yang baru datang ini kalau kamunya nggak ngasih kesempatan ke diri kamu untuk kenal dengan dia lebih dalam, untuk bener-bener ngerti maksud kehadirannya ini apa sih kayak gitu. Setulus apakah dia, sebesar apakah pengorbanannya buat hubungan ini ke depannya kayak gitu. Jadi di sini mau sampai berapa lama kamu terjebak dalam sebuah angan-angan yang belum bisa melupakan seseorang atau sesuatu yang sudah selesai sebenarnya, yang sudah nggak ada harapannya lagi kayak gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa pesan atau mungkin di sini adalah kata hati terdalam, bisa dari kamu, bisa dari dia. Kita lihat bareng. Ada I love you so much. Ya kalau di sini aku udah nggak perlu bilang apa-apa lagi ya. Pada akhirnya kalian berdua akan bisa saling mencintai, cinta yang sangat-sangat banyak, cinta yang nggak hanya sekedar ingin dipamerkan di sosial media, tapi cinta yang udah saling menghargai, toleransi, menghormati, saling mendukung impian masing-masing dan sebagainya. Seperti itu ya buat teman-teman di sini. Kemudian ada our love story begins here. Ya, kalau ini mengenai kisah cinta jodoh ya akan dimulai gitu. Tapi untuk memulai sebuah kisah cinta tentunya akan ada perjuangan ya, terutama kalau benar nanti situasinya seperti ini. Harus ada banyak kesabaran sampai pihak yang lagi menatap masa lalu ini bisa melihat kehadiran orang yang tulus ini. Begitu. Kemudian di sini ada
Betapa beruntungnya aku memiliki seseorang seperti kamu. Ya beruntunglah, karena di sini terutama di pihak ini ya, bagaimana dia diperjuangkan, bagaimana pihak yang ini bersabar untuk bisa menunggu dia membuka hati dan sebagainya. Ya bagaimana nggak beruntung kalau pada akhirnya segala kenyamanan ini bisa membuat dia bahagia seutuhnya bahkan di sini. Begitu yang menyadari bahwa ya kadang boleh saja mengekspektasikan mengenai jodoh, ingin jodoh yang begini, tapi pada akhirnya intuisi yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan sejati. Bahwa mungkin orang yang datang ini tidak seperti yang kamu ekspektasikan, tetapi ya dialah yang paling sesuai dengan kamu, sesuai energinya, pola pikirnya, goal kedepannya dan sebagainya. Seperti itu ya buat teman-teman di sini. Dan ini aku udah selesai di sesi pertama. Aku akan masuk ke sesi kedua untuk melihat bagaimana sifat dan karakternya, beserta juga apa saja yang bisa kamu usahakan bersama dengan dia untuk membuat hubungan ini lebih indah ke depannya. Oke, di sini kita akan mulai dulu dari bagaimana sifat dan karakter calon jodohnya kamu. Di sini ada King of Cups. King of Cups adalah orang yang bisa membawa harmoni, kebahagiaan, dan dia ini bisa memastikan atau mengusahakan agar pasangannya bisa nyaman, dirinya nyaman. Dan nyaman di sini nggak hanya sesuatu yang berhubungan dengan uang atau materi aja, tapi juga bagaimana melimpahi pasangannya dengan cinta dan kasih sayang, ketulusan, komitmen, saling setia, toleransi, memahami kebutuhan masing-masing untuk mencapai impian gitu ya. Kamu dan dia punya impian bersama, tapi masing-masing dari kamu dan dia pasti juga punya impian yang berbeda. Jadi gimana caranya untuk saling mendukung. Dan terlebih dari itu semua ya, King of Cups ini walaupun dia di sini raja, ini bisa buat laki-laki dan perempuan. Di sini dia akan berusaha sebaiknya menjadi sosok suami atau istri yang baik, yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga keluarganya, merawat keluarganya dengan penuh cinta. Dan nanti kalau kedepannya kamu dan dia sudah punya anak, dia akan memastikan bahwa dia akan menjadi sosok orang tua yang akan bisa menjadi contoh terbaik buat anak-anaknya, memberi anak-anaknya nggak hanya duit aja, tetapi juga bagaimana menjadi sosok orang tua yang dibanggakan, menjadi orang tua yang menyayangi anaknya dengan tulus dalam segala kondisi dan sebagainya. Makanya di sini bagus sih, kamu bersyukur aja, klaim energi positifnya bahwa kamu akan dibersamakan dengan orang yang sebaik ini, ya, yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan sejati. Karena banyak sekali kartu cups tadi di sesi pertama. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, mengenai keseimbangan, mengenai adaptasi. Yang di sini dia adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara bekerja keras dengan istirahat, antara kisah cintanya dan juga impian dia. Jadi menyeimbangkan gitu loh. Jadi dia nggak hanya ingin fokus di cinta aja, tapi juga realita membuktikan bahwa ya harus ada kestabilan juga di pendidikan, di finansial dan sebagainya. Maka dia berusaha menyeimbangkan itu. Dan dia di sini juga bisa menjadi orang yang gampang beradaptasi pada lingkungan baru. Jadi kamu jangan heran kalau dia nanti akan cepat akrab dengan orang tua kamu, teman-teman kamu dan sebagainya. Dan ketika berbicara mengenai Two of Pentacles di sini, ada kemungkinannya bahwa dia akan sangat sibuk ya. Bisa saja dia kerja sambil kuliah, punya kerja di kantor plus bisnis. Pokoknya dia akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa produktif gitu loh. Jadi dia bukan tipe yang duduk diam manis menunggu warisan. Dia akan menjadi orang yang mengaktualisasi dirinya untuk menggapai impian dia, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan ya, materi, pendidikan kayak gitu. Lalu di sini ada The Lovers ya, mengenai pilihan, mengenai kepercayaan. Jadi kemungkinan besarnya kamu memang akan dibersamakan dengan orang yang bisa menerima kamu baik buruknya ya, karena lebih mudah bagi orang lain untuk menerima kebaikan dibanding keburukan. Tapi kalau di sini dia bisa menerima segala keburukan kamu dan tetap komit untuk bersama dengan kamu, ya berarti dia memang jodoh terbaik buat kamu. Dan begitu juga sebaliknya, dia berharap bahwa kamu bisa menerima dia satu paket ya, baik-baiknya, kurang-kurangnya, di saat mood dia baik, di saat mood dia lagi ambyar dan sebagainya. Dan di sini karena ada dua serigala ya, di sini pasangan kamu ini akan menganggap kamu sebagai partnernya. Jadi di sini
kalau kamu berharap punya suami ya atau istri yang sejajar, maksudnya di sini hak dan tanggung jawabnya ya kamu bersyukur aja. Dan karena gini, ada beberapa pasangan terutama pria yang ingin punya istri yang bisa tunduk di bawah kakinya, yang mana istrinya nih harus nurut segala perintahnya, harus bisa ini dan itu, tapi dia di sini akan melihat kamu sebagai partnernya yang sejajar, yang sama-sama saling membahagiakan, yang pada saat mungkin dia sakit kamu bisa membantu dia, di saat kamunya sakit dia membantu kamu, yang mana ketika nanti punya anak dia nggak sungkan untuk ganti popok anaknya atau ngasih susu ke anaknya, kayak gitulah. Jadi di sini orang yang sudah open minded ya mengenai pernikahan. Dan ya, kalau di sini berbicara mengenai trust, mengenai percaya, dia adalah orang yang sangat-sangat berharap pasangannya ini jujur dan setia. Ya, karena serigala ini adalah hewan yang kawanannya itu setia. Jadi di sini bagi dia salah satu pilar dari pernikahan adalah kesetiaan dan komitmen. Dia nggak suka pada hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan, orang ketiga, dan yang seperti itulah dia nggak suka, dia nggak terima. Dan di sini makanya penting bagi kamu untuk tahu bahwa dia ini akan memberi kamu kepercayaan. Mungkin kamu akan dinas keluar kota atau mungkin kamu akan bergaul dengan teman-teman kamu, tapi jagalah kepercayaan dia. Karena biasanya sekali aja kamu melanggar kepercayaan dia, yang mana dia contoh misalnya menemukan kamu selingkuh dengan seseorang, dia akan ya udah segala rasa percayanya ke kamu ini bisa sangat luntur. Secinta apapun dia ke kamu, ketika sudah melihat perselingkuhan udah selamat tinggal kayak gitu. Maka hati-hati dan jangan main-main api dengan orang yang seperti ini. Kalau kamu emang tulus mencintai dia, maka jaga kepercayaannya dia. Karena di sini dia berjuang banyak banget loh buat kamu. Ya kamu balaslah juga dengan kesetiaan. Ada di Empress di sini mengenai kecantikan dan berkah yang banyak. Jadi bisa aku bilang bahwa di hubungan kamu ini emang ada banyak berkahnya, ada banyak kebahagiaan yang akan kamu syukuri bersama dengan dia. Dan di Empress juga bisa mengenai kehadiran anak ya. Jadi nanti bagaimana kamu dan dia akan menjadi orang tua yang sama-sama belajar bagaimana mengurus anak, menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan sebagainya. Dan ada mengenai beauty di sana, mengenai kecantikan. Dia di sini adalah orang yang akan menjaga dirinya berpenampilan dengan baik. Pada saat dia santai, dia akan santai. Pada saat dia harus hadir di situasi yang formal, dia akan mengupayakan yang terbaik supaya tampil rapi atau cantik gitu ya, atau ganteng kayak gitu. Dan dia di sini juga berharap agar pasangannya ini bisa menjaga diri dengan baik dari pola makan, istirahat, merawat badan, skincare dan sebagainya. Dia akan senang kalau pasangannya ini di satu waktu ya santai, tapi ketika dia mengenalkan kamu ke keluarganya, membawa kamu ke kondangan ya, dia berharap kamu tampil dengan proper gitulah, sesuai dengan acara, sesuai dengan situasi dan kondisi kayak gitu. Tapi di Empress ini lebih jauhnya mengenai berkah yang banyak memang. Tapi sekali lagi ketika aku bicara mengenai berkah, jangan nanti kamu nanti aku akan bahagia punya banyak uang, jadinya malah santai-santai, jangan. Karena yang namanya rezeki berkah harus dijemput, gak bisa datang sendiri. Begitu ya. Lalu di sini ada Queen of Wands. Iya, di sini mengenai passion, kreativitas. Jadi di sini Queen of Wands ini adalah orang yang bisa menggapai impiannya, pekerja keras banget. Makanya di sini ada Two of Pentacles. Ini mengkonfirmasi kalau dia pekerja keras. Jadi kamu harus bisa memahami ketika ada masanya dia sangat-sangat sibuk, mungkin jadi lupa buat nelpon kamu dan sebagainya. Kamu harap mengerti. Karena kebutuhan dia untuk punya prestasi itu penting bagi dia selain mengenai kisah cintanya. Dan ketika berbicara mengenai Queen of Wands ini, ya jangan kaget kalau dia ini ada rasa-rasa yang posesif, kadang cemburu dengan ya pertemanan kamu dan sebagainya. Tapi bagi dia ini adalah sebuah bentuk cinta. Cuma kalau emang kamu merasa terkekang, terpenjara dengan sikap posesifnya, kamu bicarakan aja dengan dia. Karena yaitu dia sangat-sangat tidak suka perselingkuhan, maka dia sangat menjaga agar pasangannya ini tetap setia dan tetap ada dalam perlindungan dia kayak gitu sih. Jadi niatnya baik, tapi kalau kamu merasa terganggu ya kamu obrolin aja sama dia. Dan aku akan lihat di sini ya, hal-hal apa aja yang bisa kamu upayakan untuk membuat hubungan ini semakin indah ke depannya. Di sini ada Knight of Swords.
Nine of Swords ini adalah sebuah kecemasan, banyak berpikir mengenai masa depan dan sebagainya. Jadi pesannya di sini adalah nggak perlu terlalu banyak berpikir mengenai masa depan ya. Kadang masa depan ini cukup menakutkan karena kita nggak pernah tahu akan terjadi apa, akan bagaimana. Tapi ya sudah, kamu pasrahkan aja semuanya kepada garis takdir kamu, kepada Tuhan, bahwa semuanya akan baik-baik aja. Kalaupun nanti akan ada masalah, kamu berantem sama dia ya wajar aja, namanya pasangan pasti pernah berantem. Tapi yakinlah bahwa semua hal pasti ada jalan keluarnya. Tidak perlu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang mungkin hanya ada di pikiran kamu dan menjadi ketakutan kamu. Kayak gitu sih ya. Dan di sini kalau kamu emang merasa kamunya lagi cemas, banyak pikiran, nggak ada salahnya kamu menceritakan ini ke pasangan kamu. Karena ya bagaimanapun juga siapa tahu kamu bisa menjadi lebih lega setelah cerita, dan siapa tahu dia punya saran yang bisa kamu jadikan pedoman untuk mengatasi segala kecemasan kamu ini. Kemudian ada Six of Swords. Ini masih berhubungan dengan kartu ini ya, karena di sini ada gelap, ada gelap. Kalau di sini memang kalau kamu butuh bantuan mengenai kecemasan kamu tentang masa depan, atau mungkin kamunya tadi masih ada trauma mengenai suatu hal, ya kamu bicarakan. Karena aku lihat di sini entah kamu atau dia akan menjadi orang yang saling bisa membawa sebuah perubahan. Yang tadinya hubungan ini mungkin terasa berat, tapi lama-lama dengan naik perahu itu kan pelan-pelan ya. Jadi dengan adanya pergerakan selangkah demi selangkah, mengupayakan jalan keluarnya gimana, pasti akan bisa untuk keluar dari segala masalah dan segala ujian yang akan datang di hubungan kamu bersama dengan dia ini. Makanya di sini ada banyak kelinci, artinya adalah kamu jangan memendam perasaan kamu terus-terusan, karena ini bisa menjadi bom waktu. Jadi kadang kamu juga butuh bantuan orang lain, terutama pasangan kamu, untuk bisa membawa kamu kepada kelegaan hati yang kamu keluar dari fase stres dan kecemasan yang berlebih ini. Begitu ya, tapi bisa kok di sini aku lihat, karena Six of Swords mengenai sebuah perjalanan atau menemukan sebuah solusi, walaupun mungkin pelan-pelan tapi ada progresnya lah kayak gitu. Kemudian di sini ada King of Swords. King of Swords ini adalah raja yang bisa mengusahakan yang terbaik buat pasangannya, terutama di sini hal-hal yang berhubungan dengan logika dan sebagainya. Maka di sini kalau kamu adalah pihak perempuan yang kadang sering kali pakai perasaan dan sebagainya, dia akan menyeimbangkan dengan logika. Dan di sini pesan kalau misalnya ada masalah ya selesaikan. Pakai hati boleh, tapi kadang menyelesaikan masalah yang paling tepat adalah pakai logika ya. Makanya di sini kartunya Swords. Ketika ada masalah lebih kemukakan atau mungkin lebih pakai logika. Kadang-kadang kalau hati ini, kadang kalau perempuan jadinya drama, jadinya malah nggak menemukan solusi gitu loh. Dan ketika berbicara mengenai King of Swords ini, ada gini, antara kamu dan dia ini sama-sama punya standar yang tinggi mengenai sebuah hubungan, mengenai ingin mungkin nanti punya rumah, pingin benda-benda yang begini, ya nggak apa-apa, silakan aja, selama di sini memang ada materinya gitu loh untuk menggapai segala standar tinggi kamu ini bersama dengan dia. Dan juga di sini menjadi orang yang harus punya tanggung jawab ya. Kalau misalnya sudah menikah, kamu tetap bertanggung jawab sebagai istri atau sebagai suami kayak gitu. Dan lebih dari itu semua, King of Swords adalah orang yang sangat-sangat kompeten, sangat bisa membawa sebuah perubahan, terutama kalau lagi ada masalah. Dia adalah orang yang sangat kompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu ya di sini. Jadi mengusahakannya harus berdua. Lalu di sini, sorry ini kartunya tadi ada yang jatuh. Ini dulu ya, ada The High Priestess di sini. Di sini adalah kamu dan dia harus sama-sama saling belajar, sama-sama saling menyelami lebih dalam pola pikir kamu, pola pikir dia, menjadi pasangan yang sama-sama percaya diri dan sebagainya. Pada saat kamunya percaya diri dan dia percaya diri, maka hubungan ini bisa menjadi hubungan yang lebih indah gitu loh. Karena sama-sama yakin. Tapi kalau misalnya ada masa dimana kamunya lagi low, lagi down, ya satu pihak harus menjadi pihak yang menyemangati lagi, memberi optimisme lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau dianya lagi down, jadilah orang yang menyemangati dia, membangkitkan dia lagi pelan-pelan kayak gitu ya di sini. Dan ya ini juga mengenai keanggunan,
kebaikan hati, mau saling belajar untuk memahami dia, belajar untuk memahami pola pikirnya, karena bagaimanapun juga kamu dan dia datang dari background yang berbeda. Di sini mungkin selera makannya beda, dengan kamu mungkin dia suka duren, kamunya nggak suka, dan sebagainya. Mungkin dia buburnya dicampur, kamu buburnya nggak diaduk dan sebagainya gitulah. Jadi harus ada penyesuaian dan kamu harus belajar, dia pun juga sama-sama harus belajar. Kemudian ada Ten of Cups keluar sekali lagi seperti kartu yang pertama tadi di sini ya. Akan ada banyak kebahagiaan, tapi kebahagiaan ini juga harus diusahakan, diperjuangkan, nggak bisa duduk diam aja. Makanya di sini butuh perjuangan yang sama-sama dari kamu dan dia. Ya, dan di sini juga kebahagiaan yang lengkap sih sempurna. Ada kamu dan dia sebagai orang tua, anak-anak yang lucu, menggemaskan, dan ada banyak pelangi di sana. Keindahan yang kehidupan kamu tuh penuh dengan warna-warni. Tapi ingat ya, namanya pernikahan pasti adalah cekcoknya, pasti adalah sebel-sebelnya. Nggak apa-apa, wajar, tinggal bagaimana kamu dan dia bisa menyelesaikan masalah itu dan kemudian cinta-cintaan lagi. Jadi nggak lama-lama membiarkan masalah berlarut-larut, segera selesaikan dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, pakai logika. Setelah itu berbahagia lagi. Kayak gitu ya buat teman-teman Cancer di sini. Itu aja yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu. Semoga yang terbaik buat kamu, klaim segala energi positifnya. Dan ya, terima kasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.